Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di Kreator Merdeka dalam program Ruang Kreator. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman bisa bertemu kembali di podcast yang ke-12 ya. Di podcast Ruang Kreator gitu kan, yang ke-12 yang sudah menghadirkan, berarti hari ini atau malam hari ini adalah kreator yang ke-12 gitu. Makanya sungguh luar biasa perjalanannya gitu kan. Mudah-mudahan apa yang kita sudah lewati ya kan, dan apa yang akan kita nanti jalani ke depannya itu bisa terus memberikan manfaat kepada teman-teman, khususnya para kreator di bidang apapun yang sedang teman-teman jalani ataupun yang sedang mungkin teman-teman coba gitu kan. Karena saya yakin dalam perjalanan berkarya itu penuh dengan lika-liku. Salah satunya mungkin banyak di antara teman-teman ini yang saya menemukan, apalagi yang masih pemula gitu kan, baru mulai berkarya, itu kadang ya prosesnya nggak gampang gitu kan. Makanya kita pengen bukan menjadi solusi gitu kan, kita nggak terlalu pengen jadi yang wah gimana, tapi kita pengen menemani aja perjalanan berkarya teman-teman ya. Apalagi kalau bisa ya kita bisa memberikan manfaat gitu kan kepada teman-teman, lebih bisa ngebantu teman-teman misalkan nerbitin buku gitu kan, atau misalkan teman-teman di bidang desain tuh bisa menemukan klien pertamanya gitu, dan hal-hal lainnya ya. Makanya dengan adanya ruang kreator ini adalah sebagai tanda ataupun sebagai salah satu cara kita berkontribusi untuk menemani para kreator gitu kan, menginspirasi para kreator dengan menghadirkan cerita-cerita langsung dari para kreator yang memang sudah menelurkan karya, sudah memberikan kontribusi gitu kan kepada banyak orang, bukan hanya dirinya sendiri saja gitu ya. Oke, kali ini atau malam hari ini kita bakal berbincang masih dengan kreator di bidang kepenulisan nampaknya. Ini luar biasa ya, penulis-penulis dari Banten ya, khususnya dari Cilegon, dari Serang gitu kan. Ini sudah banyak banget sebenarnya, cuman mungkin dengan hadirnya ruang kreator ini kita bisa hadirkan mereka gitu. Kita bisa ngobrol langsung, bisa kita ulik juga gitu kan. Makanya yuklah kita ngobrol-ngobrol, kita ulik ya dengan perjalanan mereka gitu kan dalam berkarya di ruang kreator ini. Oke, kita akan coba nontonnya harus siaran ulang gitu kan, di YouTube ataupun di Instagram kita kali di sini gitu kan, di @kreator merdeka. Ya masalah ya, kita boleh diskusi kok, di nggak harus saat live aja, tapi boleh diskusi di luar dari live juga gitu ya. Boleh komen, boleh DM gitu kan, atau buat teman-teman yang memang tertarik juga gitu kan dengan insight, dengan cerita-cerita dari ruang apa para kreator, kita sudah hadirkan ya di blog kita Kreator Merdeka gitu. Oke, ini nampaknya uh, narsumnya sudah hadir Halo, pada kesempatan malam hari ini. Halo Gina. halo Kak. Oke. Oke, gimana kabarnya Gina? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke, kita langsung aja nih ngobrol ya Gina. Akhirnya ya sudah sekian lama tak undang tapi baru mampir. karena karena sibuk banget nih. Udah semester berapa sekarang? Semester 5 Kak. Semester 5. Wah, udah mau ada KKM dan lain-lainnya lah ya. Nah, tapi boleh kenalan dulu ya Gina ya. Kenalin dulu, ceritain juga tentang diri Gina gitu kan, aktivitas yang lagi dijalanin apa gitu ya. Silakan Gina. Mungkin perkenalan dari Gina itu semuanya
perkenalkan nama saya Gina Yulianti dan umur saya 20 tahun. Saya mahasiswa semester 5 dari UNSMH Banten jurusan biologi. Dan saya juga mengikuti organisasi internal seperti HMPS Biologi dan eksternalnya itu PMII, dan saya juga mengikuti desa sendiri itu Ikatan Mahasiswa Bojonegara Pulau Ampel. Oke. Wow, ternyata banyak ya aktivitas di luar dari kampusnya dan ternyata dari biologi ya Iya. jurusannya ya. Oke, oke. Oke, Gina, apa sih yang ternyata membuat seorang Gina ini tertarik atau jatuh cinta dengan dunia kepenulisan? Coba ceritain ya. Mungkin Gina itu awal jatuh cinta pada dunia menulis itu melalui quotes, terus curhatan hati, lama-kelamaan menjadi tulisan ya Pak. Terus habis itu, dan tulisan itu menjadi ruang aman untuk jujur, terus misalkan untuk sembuh, dan untuk mengabadikan apa yang tidak bisa diungkapkan lewat lisan. Oke. Jadi memang awalnya dari hal kecil ya, nulis-nulis ya kan, ibaratnya ungkapin isi atau curahan hati. Tapi ternyata serpihan-serpihan tulisan itu ketika dikumpulin ya jadi sebuah karya gitu kan. Dan judul novelnya apa, Gina? Dua waktu. Dua waktu ya. Nah, ini nanti dua waktu ini kita akan bahas juga nih. Nah, katanya Gina juga nih, kan tadi kan dari quotes, dari apa namanya, serpihan-serpihan tadi gitu kan. Apa sih yang membuat akhirnya Gina itu berkembang menjadikan serpihan-serpihan curhatan itu jadi karya itu, apa gimana gitu ceritanya gitu, akhirnya udahlah serius nih mau dijadikan sebuah karya yang tadinya mungkin nulis di diary segala macam gitu kan tadi. Mungkin benar ya Pak, saya dulu itu suka nulis quotes dan itu dari dalam bisa saya tuangkan lewat tulisan, dan sayang banget kalau misalkan Jadi sayang gitu kan kalau ternyata serpihan-serpihan yang sudah ditulis itu kalau tidak dijadikan sebuah karya gitu kan, akhirnya ternyata Gina udahlah gitu kan tulis atau kumpulin quotes atau kumpulin catatan-catatan kecil tadi jadi sebuah buku gitu. Nah, seberapa kan Gina kan nulisnya kan ya di waktu SMA atau waktu madrasah aliyah gitu. Seberapa pengaruhkah ruang literasi dalam karya Gina tadi gitu waktu MA atau SMA? menulis awalnya Nih, kayaknya agak ini ya suaranya ya, agak putus-putus gini tadi. Coba Gina, coba pertanyaan yang barusan ini, jawaban yang barusan ini coba diulang lagi. Jadi seberapa pengaruh ruang literasi waktu di SMA dulu atau di Alia dulu?
Mungkin pengaruhnya sangat besar karena itu menyediakan pelajaran literasi gitu. Terus dan itu juga dan dari situ saya juga mengenal tulisan dan pelajaran. Suaranya naik turun gini. Pakai headset apa enggak nih? Tadi tadi udah bagus tuh tadi suaranya. Tapi naik turun ada apa tadi nggak sempet nggak kedengar. Udah nih kayaknya. Jadi memang berpengaruh banget ya karena mungkin apa ya hal-hal dasar gitu kan untuk menulis atau untuk berkarya di kepenulisan itu Gina dapatkan di waktu SMA atau aliyah itu gitu. Nah, apa sih peran gitu kan dari seorang guru mungkin dari seorang teman atau sebuah komunitas menulis yang membuat Gina itu makin percaya diri gitu. Mungkin peran guru dan teman-teman itu sangat mendukung. Itu peran guru pengampu pelajaran literasi ya Pak. Dan perannya itu saya bisa membuat proses dan bisa dibimbing oleh Tuh naik turun suaranya gini. emang iya Pak rasanya Nah itu kayak gitu tuh keras tuh tadi naik turun lagi nggak kedengar gitu. emang iya rasanya Nah itu bagus. Oke coba lagi lanjut aja. Peran guru peran teman-teman atau komunitas tulis tuh kayak gimana yang untuk membuat Gina makin pede gitu. peran gurunya itu sangat mendukung peran guru atau teman-teman dalam proses Gina berkarya. Dan di situ peran gurunya itu membuat Gina percaya diri dan selalu dibimbing oleh beliau, dosen sama guru pengampu literasi. Jadi karena bimbingan dari guru ya kan dukungan dari teman-teman serta komunitas tulis tuh ngaruh ya sama kepercayaan diri Gina untuk berkarya gitu, intinya. Nah sekarang nih kita masuk ke proses berkarya ya Gina ya. Kita ngomongin novel yang sudah Gina tulis, novel dua waktu gitu kan. Novel ya galau tapi nggak galau-galau banget ya, tapi galau tuh untuk membangkitkan kembali gitu kan, ngasih ruang buat si pembaca untuk bisa refleksi diri lah gitu kan. Nah bisa ceritain sedikit nggak sih tentang novel tersebut gitu kan, dan inspirasinya itu dari mana gitu kan, silakan cerita. Mungkin novel sendiri novel dua waktu itu tentang trauma jatuh cinta di masa lalu. Terus keresahan tentang pencapaian mimpi atau menemukan jati dirinya sendiri. Terus dari proses pembuatan novel itu Gina pertama yang penting itu mencari ide, terus mencari ide, brainstorming, terus membuat outline agar outline dibuat itu karena ceritanya biar nyambung, tidak kemana-mana Pak. Terus habis itu dari situ Gina mulai menggarap novel di pertengahan 2021 dan menyelesaikan naskahnya itu di bulan September 2022. Mungkin jeda waktunya itu agak lama karena 1 tahun karena banyak revisian juga dari novel Gina. Terus sampai
sampai pada akhirnya pada waktu itu mengikuti didukung untuk seleksi ISBN dan alhamdulillah buku Gina ber-ISBN dan dicetak di bulan Juni 2023. Sebelumnya Gina juga sudah berkarya Antologi ya. antologi cerpen. Dua antologi cerpen itu ada Afrika cetak di tahun 2021 dan Dandelion di tahun 2022. Tapi selama 2021, 2022, 2023 gitu kan, itu hampir tiap tahun ya nerbitin karya gitu. Nah, cara ngejaga konsistennya gimana? Apakah sekarang ini Gina memang masih konsisten gitu kan? Walaupun mungkin nggak bentuknya itu atau nggak diterbitin lewat buku atau nggak diterbitin di media gitu. Tapi mungkin Gina kan saat ini mungkin nabung gitu kan, lagi nabung untuk bikin karya lagi atau gimana sih menjaga gitu kan agar kita tuh tetap konsisten dengan karya-karya kita gitu. Terutama ini di bidang nulis ya gitu. Dan selama kuliah Gina kurang aktif di penulisan, tapi biasanya itu Gina mengikuti lomba kayak cerpen atau puisi yang di Instagram yang untuk menjaga konsisten dalam menulis itu mungkin kata Gina mah jangan menunggu mood. Jangan menunggu mood, terus awali dengan niat dan kemauan dari diri sendiri, walaupun emang kita malas dari diri sendirinya, kita harus maksa gitu, walaupun kita menulis satu paragraf atau satu kalimat dan apa yang ada di pikiran kita mungkin bisa kita tuangin menjadi kalimat gitu. Oke. Jadi intinya harus ada kayak semacam paksaan dari luar juga ya gitu kan, tapi bukan berarti kita selalu beralasan dengan nggak mood gitu kan. Itu kan kayak memang ini nggak mood ini kadang jadi alasan klasik banget untuk para pekerja kreatif lah gitu kan, baik penulis, baik desainer dan lainnya gitu kan. Tapi Gina ternyata bisa menjaga itu dengan salah satu caranya adalah pemantiknya adalah dari kalau misalkan ada sayembara atau ada lomba gitu kan ya di online gitu kan. Sekarang emang banyak banget ya penerbit indie khususnya, itu memang hampir tiap hari itu berseliweran gitu kan ngajakin kita untuk berkarya gitu kan. Itu juga bagus juga ya gitu. Tapi saran saya sih Gina juga harus punya tujuan besarnya nantinya gitu. Maksudnya ya nggak hanya sekedar ikut-ikutan aja, tapi nanti ke depan nih mau bikin hal yang besar apa lagi gitu kan. Novel lagi kah atau memang novel gitu kan, tapi mungkin bisa kerjasama dengan penerbit yang besar gitu kan. Nah itu juga sering saya diskusikan juga ya sama beberapa penulis pemula gitu. Makanya sayang lah gitu kalau misalkan karyanya hanya sekedar lewat-lewat aja gitu kan. Makanya harus jadi sebuah karya, minimal karya pribadi dulu gitu kan. Maksudnya karya lewat penerbit indie gitu kan. Kalau lebih sih lebih bagus lagi gitu kan di penerbit mayor kayak gitu kan. Nah mungkin tadi kan udah disinggung ya kalau misalkan masalah proses ya tadi Gina itu dari mulai ide, brainstorming, outline dan lain-lain kan udah disinggung ya. Nah, gimana nih kalau Gina sendiri terkait dengan komunitas gitu kan? Kan Gina juga gabung lah salah satunya di komunitas berdaya menulis gitu kan ya. Walaupun mungkin sekarang udah beralih ya di sini gitu kan untuk pembelajaran konsistennya ya gitu kan. Tapi insya Allah sih Dina nanti saya gitu kan mungkin dan beberapa teman-teman juga akan kembali aktif, cuman kita lebih ke offline gitu. Kita mungkin adain acara kelas nulis atau bedah buku kayak gitulah nanti. Ini rencananya ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi lah gitu kan lancar dan bisa bermanfaat gitu kan, nggak cuma di online doang tapi offline juga tetap jalan gitu. Nah, seberapa pengaruhkah gitu kan komunitas-komunitas nulis seperti itu buat
orang Gina tadi kan kita ngomongin tadi ada pertanyaan juga gitu ya, cuman kayaknya di Gina itu tadi jawabannya lebih ke guru sama mungkin teman-teman aja gitu kan pengaruhnya. Nah sekarang pertanyaan saya, komunitas seperti itu tuh sebenarnya penting nggak sih gitu untuk kita sebagai orang berkarya nih gitu kan, apa seorang pemula gitu kan yang baru mulai dan memang lagi berproses, penting nggak sih adanya komunitas semacam itu? Mungkin dari komunitas itu sangat penting karena komunitas lewat berdaya lewat menulis itu sangat penting dan berpengaruh untuk orang yang sedang menulis atau membuat karya. Mereka di komunitas juga mereka jadi tempat berbagi, terus belajar dan saling menyemangati, dan lewat komunitas itu bukan sekedar bakat tapi kita mempunyai bakat bersama dan membuat karya bersama. Ya, jadi intinya punya support system dan punya circle yang memang mendukung untuk kita berkarya gitu ya. Jadi penting banget nih buat teman-teman yang lagi berkarya di dunia apapun ya, di bidang apapun, harus punya circle atau ya komunitas sebutannya gitu kan. Kalau orang yang sama-sama punya hobi yang sama, punya kesenangan yang sama, berkumpul, nah di situ bisa saling mengingatkan gitu ya. Nah, buat teman-teman juga nih, diingatkan juga yang sudah bergabung di podcast Ruang Kreator kali ini, yang mau bertanya atau mau gabung ya, silakan di komentar atau mungkin di kolom pertanyaan kalau ada kita hal-hal yang didiskusikan atau ditanyain untuk narasumber gitu kan, boleh ya langsung aja. Nah, Gin, contoh nyata pengaruh komunitas itu kayak gimana sih? Apakah memang Gina nih yang pernah Gina rasain lah gitu kan? Itu contoh nyatanya hal kecil lah gitu, hal kecil yang memang itu bisa membuat Gina berkembang gara-gara Gina gabung di circle komunitas itu. Biar teman-teman tuh makin semangat lah untuk gabung komunitas menulis ya. Contohnya di komunitas Suaranya Gin, kedenger lagi loh. Coba cek lagi. udah kedengar. Coba. Nah, udah. Lanjut. Pengaruh komunitas dalam perjalanan menulis itu adalah bisa mewujudkan karya dan bisa bermanfaat lain. Membuat kita bisa lebih dibimbing dan Oke. Jadi memang dari kalau penulis ya, kalau penulis itu bisa tuh ya. Kalau teman-teman yang mau nulis dan memang mau menerbitkan karya gitu kan, itu kan bisa juga ya. Dibantu lewat teman-teman di komunitas sih kan, supaya karyanya bisa gimana caranya nerbitin buku gitu kan, segala macam kan pertanyaan-pertanyaan dasar gitu yang penulis tuh kadang bingung kita mulainya dari mana. Nah, komunitas itu bisa jadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu ya. Nah, Gina sejauh mana sih menulis itu membuat Gina tuh ngerasa berdaya gitu ya, merasa punya ibaratnya power gitu kan, baik untuk Gina ataupun orang lain gitu. Coba. mungkin menulis membuatku merasa berdaya itu karena melalui kisah dari pengalaman hidup sendiri yang dituangkan ke dalam tulisan dan bisa memulihkan luka dari hati saya sendiri, terus menghilangkan dari hati saya sendiri, sekaligus bisa mewakili orang lain gitu ya. Jadi bisa bersuara gitu kan ya, bisa bersuara mewakili hati kita ataupun suara-suara dari orang-orang sekitar kita gitu. Ini keren banget ya. Jadi menulis bukan hanya sekedar menulis, tapi bisa menjadi suara gitu kan. Bahkan kata-kata ini sering jadi apa ya, media untuk perubahan ya, untuk
berevolusi gitu kan. Keren ya. Apalagi Gina ini aktivis gitu kan. Itu ya bisa jadi tambah lebih kuat lagi gitu kan ya dengan punya kemampuan menulis gitu. Nah, menurut Gina nih, apa sih hal yang sering disalahpahami ya orang tentang dunia kepenulisan tuh? Yang sering disalahpahami misalkan, wah dunia penulisan itu harusnya seperti ini gitu kan, padahal enggak gitu kan. Menurut Gina apa sih gitu? Yang sering salah gitu, disalah dipahami? Mungkin kalau nah itu yang sering disalahpahami orang tentang dunia kepenulisan itu mengira bahwa menulis harus sempurna atau bagus dari awal sampai akhir, padahal memang memang iya kita nggak mutu, memang awal draft kita naskah itu memang nggak jelas gitu, tapi yang penting kan naskah dulu gitu Pak. Hmm. Jadi jangan nunggu apa sempurna dulu gitu kan, padahal gitu ya nulis aja gitu kan. Apalagi kita dilarang jadi editor dulu kan ketika kita nulis. Kalau kita jadi editor dulu nanti tulisannya nggak bakalan jadi selesai atau nggak jadi karya gitu. Wah, keren banget nih ya. Jadi inspirasi buat teman-teman juga kreator di bidang apapun. Ya udah bikin aja, berkarya aja gitu kan. Ya mudah-mudahan dari kita berkarya itu pasti gitu kan, pasti akan ada pembelajaran gitu kan, akan ada feedback dari diri kita sendiri atau mungkin dari orang-orang sekitar gitu kan. Nah itu akan menyempurnakan dari karya yang kita bikin. Nah kita beralih ke inspirasi sama aktivitas Gina gitu kan. Gina ini kan tadi seorang aktivis organisasi gitu kan ya. Apa sih pengalaman Gina di selama ikut organisasi gitu kan? Itu apakah memang bisa memperkaya maksudnya memperkaya karya Gina gitu kan, khususnya dalam menulis gitu? Dari selama Gina kuliah dan mengikuti organisasi itu mungkin sepertinya tidak ada Pak, adanya di luar organisasinya. Ada pernah di apa organisasi primordial, tapi itu enggak terlaksana. Oh maksudnya gini Gina, pertanyaannya itu lebih ke kalau itu kan mungkin kalau Gina jawab itu teknis ya, maksudnya bener-bener yang wah menulis banget gitu. Maksudnya gini, selama Gina kan aktivitasnya banyak, maksudnya ikut organisasi ini gitu kan, itu kan pasti dari pengalaman-pengalaman misalkan negosiasi, pengalaman di lapangan, misalkan demo segala macam itu kan kadang jadi pengalaman tersendiri dan itu bisa mempengaruhi ke ide kita dalam menulis, misalkan cara kita menuturkan tulisan kayak gitu kan. Harus ada nggak sih pengaruh hal kayak gitu, maksudnya hal yang nggak teknis gitu kan ya. Kalau Gina tadi kan jawabannya hal teknis, emang mungkin nggak karena organisasi yang Gina ikuti kan bukan organisasi kepenulisan gitu kan, jadi wajar dong nggak terlalu ngaruh misalkan di kepenulisannya langsung gitu kan. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu menurut Gina sendiri dari apa ya, wawasannya gitu kan, dari hal-hal idenya, dari hal lainnya tuh ada nggak sih pengaruhnya gitu? Oh, mungkin pengaruhnya ada karena itu pengalaman terbaru, bisa kita membuat ide, terus kita bisa dari pengalaman kita berorganisasi tersebut kan Pak. Gitu. Jadi itu sangat penting ya. Apa ya, jangan ibaratnya mengimagekan penulis itu ya sendirian aja gitu kan, sendirian terus terisolasi gitu kan, menyendiri terus gitu kan. Tapi ya penulis itu kalau menurut saya bahkan harus sering komunikasi ya kan, sering diskusi gitu kan, supaya apa, supaya ide-idenya jadi lebih berkembang, lebih dinamis gitu kan. Gina sendiri mungkin rasain dong perbedaan mungkin Gina sebelum organisasi sama sekarang yang udah aktif gitu kan. Pasti kan ketika nulis, oh iya nih, nah ya kan mungkin
dari tujuan nulis juga nanti kan akan lebih lebih luas kan, lebih nggak cuman tentang diri sendiri tapi tentang gimana caranya tulisan ini lebih bermanfaat, lebih relate sama banyak orang gitu kan. Nah, itu ya. Jadi penting banget Gina untuk organisasi, dan buat teman-teman juga yang masih mahasiswa atau yang bahkan masih SMA sekalipun, ya aktif aja gitu kan, ikuti aja gitu, karena yang namanya nulis satu paragraf ya mungkin Gina udah ngerasain kan, nulis satu satu paragraf atau satu kalimat aja itu butuh pengetahuan yang banyak gitu kan. Contoh tiba-tiba kita ke pengetahuan kimia, tiba-tiba di kalimat kedua pengetahuan tentang negosiasi, di paragraf selanjutnya kita ngebahas tentang apalah gitu kan, yang dan itu penting banget gitu kan. Nah, oke, lanjut nih Gina. Siapa sih penulis atau tokoh ya yang paling menginspirasi Gina gitu? Seorang Ya, tokoh yang menginspirasi kan, Pak? iya iya, penulis mungkin ya, terutama penulis dong pastinya, karena kan ini kita ngebahas dari si penulis ya. Penulis yang menginspirasi Gina itu Boy Chandra, karena beliau itu Hmm. dikenal sebagai penulis romans. Hmm. Jadi, oh Gina ini larinya udah ke romance sih, udah nemu ini. Undang dong ke sini Bang Boynya, undang ke Win. Oh, tantang nih, tantang serius nih. Tantang tuh Gina sama temen-temen gitu kan. Sesekali lah gitu kan. Undang penulis-penulis yang memang lagi hype ya. Anak-anak penulis muda yang memang lagi tulisannya bestseller gitu kan. Ajakin tuh ya, supaya itu bisa jadi ruang, bisa jadi inspirasi juga untuk mereka yang memang, saya yakin di UIN itu juga banyak orang yang pengen nulis tapi bingung mulai dari mana gitu kan. Nah, maka Gina kan sebagai kontribusinya bisa jadi lewat organisasi, misalkan lagi acara hari literasi atau apa, ajakin gitu kan, atau penulis-penulis lokal Banten gitu kan yang memang itu bisa menginspirasi, ya nggak ada salahnya juga gitu ya. Oke, Boy Chandra ya jadi yang menginspirasi. Ini ada teman-teman yang nyapa juga Gina nih, disapa juga nih. Banyak banget ya. Zakia nih, Zakia, kapan Zakia hadir di sini Zakia sebagai narasumber? Ya, iya nih, iya kita tantang ya mereka-mereka nih Gina. Nah, lanjut Gina, kalau ada waktu kosong gitu kan, aktivitas apa sih yang biasanya jadi sumber ide nulis tuh? Apakah memang dari aktivitas organisasi atau dari mana gitu kan? Mungkin dari aktivitas organisasi juga, terus kita Selain selama itu deh Gin, kuliah, terus Nah, selain itu, maksudnya gini deh pertanyaannya, selain tadi kan udah dijelasin ya kalau organisasi kayak gitu-gitu kan memang udah dijalanin gitu. selain nggak Maksudnya, jelas. maksudnya oke, udah Udah, Pak. udah gitu. Nah, maksudnya coba Gina ceritain kalau lagi kosong nih ya kan, selain tadi organisasi gitu kan, itu ada hal lain nggak sih yang bisa menjadi apa ya ide gitu kan dalam menulis? Mungkin kalau ada waktu kosong yang bisa jadi sumber ide itu mendengarkan musik, bisa jadi dari liriknya, atau nonton film. Mungkin Nonton film ya. dan mungkin juga kita bisa keluar rumah terus memperhatikan sesuatu di rumah atau di mana gitu, Pak. Itu bisa jadi sumber ide. Oke, jadi ngelakuin hal-hal yang jadi apa ya? Apa ibaratnya jadi mood on lah gitu ya. Yang nyalain mood kita gitu ya. Oke. Apa sih pesan Gina nih untuk anak muda yang pengen nulis tapi belum berani mulai? Mungkin untuk mereka yang ingin menulis tapi masih ragu itu jangan menunggu siap, tapi
harus niat untuk menulis, dan mungkin keberanian itu sering muncul ketika kita sudah mulai, Pak. Mungkin tulis aja dulu cerita, mungkin tulis aja dulu cerita yang dari pengalaman hidup kita sendiri. Jadi jangan tunggu siap. Oke, jadi intinya mulai aja gitu ya. Nah, kalau ada satu kalimat motivasi nih yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton, apa sih? Satu kalimat atau quotes gitu kan, motivasi. Motivasinya itu setiap pengalaman hidup punya cerita, dan setiap cerita itu patut untuk diabadikan. Wow, keren ya. Jadi setiap pengalaman itu punya cerita, dan cerita layak untuk diabadikan. Oke, terakhir nih Gina ya, sebelum kita tutup nih, ada karya baru nggak sih atau project yang sedang Gina lakuin setelah 2 waktu ini? Prosesnya itu ada bersama dengan teman-teman MA yang dulu, cuman kita naskah itu masih proses, walaupun udah ditarget juga emang kan gitu basis. Jadi kayak gitu, Pak. Oh iya, oke. Nanti saya bantu lah biar cepat selesai gitu. Nah, gimana sih teman-teman nih kalau mau baca itu gini? Kalau mau baca karya Gina itu gimana, atau cara mungkin mau order itu kan, atau mungkin mau baca, apakah ada di mana gitu? Mungkin kalau mau Promosi. lewat Instagram bisa DM di akun. Oke, jadi kalau mau baca atau mau order itu kan bukunya Gina, langsung di Instagram Gina ya. Nanti kita bantu up juga di blog ya Gina ya. Nanti Gina tulis aja gitu kan, buat teman-teman yang mau atau penasaran dengan karya Gina, tulis aja di mana gitu kan. Siapa tahu nanti tersedia di Shopee atau di tempat-tempat lain gitu ya. Oke. Buat teman-teman semua, Gina terutama, terima kasih Gina sudah bergabung di Ruang Kreator, sudah meluangkan waktunya gitu untuk berkontribusi gitu kan, untuk sharing terkait dengan proses kepenulisannya, terkait dengan hal lain yang tadi kita sudah bahas ya. Sampai ketemu lagi Gina, dan sampai ditunggu juga karya-karya selanjutnya tentunya. Jangan jadikan 2 waktu itu karya satu-satunya, tapi itu karya permulaan gitu kan, yang memang harus jadi inspirasi seorang Gina untuk terus berkarya gitu ya. Mudah-mudahan lewat podcast ini Gina bisa kembali lagi semangatnya, bisa makin makin ibaratnya percaya diri untuk terus berkarya, sehingga nanti kelak bisa berdaya lewat karya gitu ya. Dan buat teman-teman juga tentunya yang nonton Ruang Kreator ini, mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini dan episode-episode sebelumnya atau yang akan datang bisa menjadi teman perjalanan teman-teman untuk berkarya gitu ya. Oke, itu aja. Gina, terima kasih sekali lagi, dan teman-teman juga yang sudah nonton, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih Pak, sehat selalu. Makasih, iya, amin.